Yehova Shammah adalah Tuhan yang beserta kita. Di mana diadakannya, saudara, mari kita melihat. Pertama kali digunakan, tetapi saya mau katakan kata Shammah itu sudah digunakan di banyak di Alkitab. Berartinya bersama-sama. Tetapi digabungkan dengan Yehova hanya muncul sekali saja di kitab Yehezkiel pasal 48 yang terakhir dan ayat 35. Seperti saya katakan, nama-nama Tuhan ini penuh dengan pewahyuan mungkin yang kita selama ini tidak kenal betapa luar biasa Tuhan kita, saudara. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nah, saya percaya banyak teolog yang mengatakan Yehezkiel yang menggambarkan rumah Tuhan itu belum digenapi. Apakah itu di surga, apakah itu di bumi, kita tidak tahu. Tetapi intinya, saudara, bahwa rumah Tuhan ini disertai oleh kehadirat Tuhan. Amin, saudara. Saya mau saudara mengetahui satu hal. Kerinduan Tuhan menciptakan manusia sejak awalnya. Sampai kalau kita melihat di Wahyu adalah kerinduan Dia untuk tinggal bersama-sama dengan umat ciptaannya. Saudara, saya mau saudara perhatikan luar biasa. Semua yang Tuhan lakukan dari pertamanya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, tidak lain Dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Di Taman Eden di mana Dia dapat leluasa berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, menyatakan kemuliaannya, tidak ada kekurangan. Amin, saudara. Namun demikian pada saat manusia jatuh dalam dosa pun Tuhan sudah kasih rencana. Saudara banyak yang tanyakan, Tuhan kalau tahu manusia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan masih ciptakan? Tapi jangan salah, saat itu pun Tuhan langsung menyembelih binatang itu, menutup bungkus Adam dan Hawa. Kenapa? Tuhan juga sudah rencanakan jalan keluarnya. Saudara, ini yang luar biasa. Saya mau beri umpama, misalnya saudara kalau mempunyai anak, amin, saudara tahu mengasihinya luar biasa dan dia mulai mau jalan ke jalan yang keliru, saudara pasti khawatir. Tetapi sebagai ayah dan ibu yang mengasihi, diizinkan karena mungkin anak itu berontak terhadap orang tua, tetapi saudara pasti juga siapkan, seandainya ini anak saya begini, saya udah siapkan jalan keluarnya. Seandainya anak saya jalan keliru, tapi saya sudah siapkan supaya dia bisa kembali dan mendapati dia kembali. Amin, saudara. Demikian juga Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah selalu mau berserta dengan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus turun, datang dan mati di kayu salib, memberikan jalan kembali kepada Dia. Apa? Untuk apa? Untuk pada nantinya, saudara, amin, kerinduan manusia yang hidup kekal bersama Dia bisa diwujudkan. Amin. Dikatakan Yerusalem baru, Allah beserta kita selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya, saudara. Saudara, saya melihat dalam kehidupan memang apapun yang ada di dunia ini tidak dapat memuaskan kita, betul? Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tetapi saya kasih tahu satu hal. Apa itu baik, apa itu tidak baik yang sudah terjadi. Tetapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan, kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin, saudara. Hidup ini apapun juga, baik itu baik, kaya, miskin, tidak terlalu berarti lagi. Karena kita tahu tujuan kita adalah hidup yang kekal bersama Dia. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya bersyukur, saudara, di mana mungkin saudara telah mendengar kesaksian saya, istri saya dan saya keluar dari broken home. Dan Tuhan katakan, pada saat saya melihat anak saya kembali, saya rasa sedih, saudara. Tetapi saya juga melihat oleh karena kasih Tuhan, amin, di dalam hidup kita, sehingga saya juga melihat berkat Tuhan dilimpahkan di atas kami. Adanya kasih di dalam
keluarga kami ini itu karena adanya Tuhan Yesus terdahulu. Amin. Oleh sebab itu saudara, hadiratnya itu luar biasa. Dan saya mau sampaikan hari ini betapa luar biasa hadirat Tuhan jika saudara mengerti. Yehova Shammah adalah Tuhan bersama kita, atau Tuhan beserta kita, atau Tuhan hadir bersama kita. Saudara, hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bayang-bayangkan, tetapi hadirat Tuhan itu nyata sekali. Saya mau akan berikan suatu contoh di mana setelah Musa bertemu Tuhan muka dengan muka, dan sejak saat itu dia merasakan hadirat Tuhan begitu dahsyatnya sehingga dia tidak mau lagi atau tidak ada banyak kerinduan lagi dengan hal-hal dunia. Nah, ini kuncinya saudara. Saya percaya jika saudara telah mengalami sesuatu yang indah di dalam rohani, amin saudara, maka semuanya kayak seperti lagu ini akan menjadi pudar dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tidak perlu kita sampai ke surga, tetapi di bumi ini saja saudara-saudara bisa dapat pengalaman seperti itu. Amin. Makanya tidak heran saudara, pendeta saya dan berapa orang yang dekat dengan Tuhan, mereka gunakan waktu berjam-jam di dalam doa. Saudara katakan, gak bosen tuh doa berjam-jam tuh. Gue 5 menit aja udah panasan. Tetapi kenapa mereka bisa menggunakan waktu berjam-jam di dalam doa? Bukan doanya saja, tetapi mereka apa? Memasuki di dalam hadirat Tuhan yang kudus saudara. Amin. Dan mereka melihat hal-hal yang luar biasa. Mereka merasakan sukacita damai saudara yang luar biasa. Waktu doa semalaman amin saudara. Setelah kita hadirat Tuhan turun di tempat ini amin saudara, ingat. Tiba-tiba damai sejahtera Tuhan menyelubungi dan semuanya gak bisa ngomong apa-apa. Diam aja gini. Ngantuk juga gak ngantuk, tidur gak tidur. Tapi suruh doa juga gak mau. Itu ada tuh 15 menit gini aja. Saya tahu nggak doa, tapi sedang nikmati hadirat Tuhan. Amin saudara, makanya mereka rela nggak mau tidur karena kita rindu akan hadirat Tuhan. Amin saudara. Kita melihat suatu firman Tuhan yang luar biasa. Di Keluaran 33 saudara. Kita lihat Keluaran 20 dulu, 20. Keluaran 20. Sejak saat ini saudara saya mau katakan, ada suatu perubahan di dalam kehidupan Musa. 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati ketakutan saudara. Kenapa? Kemuliaan Tuhan menyelubungi gunung itu. Amin saudara. Saudaranya kan emang bisa terjadi ya? Saudara saya katakan sudah pernah terjadi di Amerika, Azusa Street. Pada saat kebangunan rohani Pentakosta bahasa roh saudara, di Azusa Street terjadi asap awan kemuliaan di atasnya saudara. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Sampai tim untuk memadam api itu saudara, mobil pada datang sudah pikirnya itu ruangan kebakaran. Pas mereka sampai bukan asap biasa, tetapi ternyata asap kemuliaan. Amin saudara. Mereka boleh siram dengan air, asap itu tidak akan lenyap. Saudara. Itu terjadi saudara. Fenomena ilahi itu bukannya tidak pernah terjadi. Pernah terjadi, bahkan ditulis di surat kabar. Tahun 1906. Kalau saudara perlu cek, nanti saudara cek Azusa Street. Nggak tahu surat kabar yang mana. Tetapi sesungguhnya asap itu pernah turun juga. Bukan saat di perjanjian lama, di perjanjian baru. Kemudian ayat 20, tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, dengar, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam
Di mana Allah ada, Allah Syama, Elohim Syama, sama. Ada itu adalah Syama. Di mana Allah ada, Musa justru bukan jauh, tetapi apa? Mendekati dirinya. Bukannya takut, tetapi justru senang masuk di dalam hadirat Tuhan yang kelihatannya begitu menakutkan, saudara. Nah, sejak saat itu, saudara, saya melihat Musa itu rindu terus masuk ke dalam tabernakel untuk berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara, di dalam hidupnya, makin hari makin sesuatu terjadi. Apa? Mukanya menjadi bersinar. Nah, apa yang kita lihat, saudara, di sini? Yehova Syama, lihat apa yang saya mau katakan di pasal 33 Keluaran ayat 11. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepadanya, kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke Pengam, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah. Kita pernah sampaikan bahwa Yosua pun mempunyai kerinduan yang besar, amin, sebelum dia menggantikan Musa. Dan apa yang terjadi, saudara? Musa katakan begini. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Saya mau saudara perhatikan berapa ayat di sini yang luar biasa. Dikatakan, memang engkau berfirman kepadaku, ayat 12, seluruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kemudian ayat 14 katakan, apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Atau dikatakan, hadiratku akan membimbing engkau. Meskipun dengan kata yang berbeda, bukan Syama dipakai, tetapi artinya wajah Tuhan. Kalau wajahmu, atau bisa diartikan kalau pribadimu mengikuti aku, maka aku akan tinggalkan. Tetapi jika engkau tidak menyertai kami, kami tidak mau tinggalkan tempat ini. Musa itu luar biasa. Musa tidak mau memimpin umat Tuhan tanpa Tuhan bersama dia. Dia katakan, kalau hadiratmu tidak menyertai, tidak bersama-sama Tuhan, saya mau tinggal di sini. Saya tidak mau berangkat. Dia menuntut Tuhan bersama dia. Dahsyatnya, saudara. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, di dalam hadiratnya musuh tidak bisa melawan bangsa ini. Dia tahu di dalam hadiratnya dia sudah melihat tiang awan, tiang matahari, mana baru bisa ada provisi atau makanan, minuman yang dibutuhkan jemaat 600.000 orang. Itu hanya pria. Kalau sama perempuan dan anak-anak mungkin 1 juta orang. Bagaimana Musa bisa mencukupi makanan di atas, di padang gurun ini, Tuhan? Menghidupkan umat Israel mungkin lebih dari 1 juta. Makanya dia tahu, kalau bukan Tuhan menyertai, dia tidak mau tinggalkan tanpa Tuhan. Yehova Syama, saudara. Luar biasa. Jika saudara mengerti Tuhan itu, kerinduannya dan menyertai kita, maka saudara, pada saat dia menyertai, saudara tidak perlu takut lagi, amin. Minggu lalu kita katakan jangan takut. Minggu ini kita ajarkan kenapa tidak takut. Karena hadiratnya menyertai saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Presiden aja takut, harus ada bodyguard. Oh, mungkin hamba Tuhan ada berapa yang takut juga. Ada pakai hot bodyguard juga, amin saudara. Tapi saudara janganlah takut, amin saudara. Ya memang kalau perlu waktu itu game, ya game lah dalam kemuliaan Tuhan. Tapi janganlah takut. Yesus pernah takut? Yesus waktu jalan takut nggak?
Dia suruh murid Peter, lu kiri ya, Yohanes kanan, Yakobus belakang, ya kan? Terus dikeliling sama kemana-mana, ada depan yang menjadi bodyguard ada? Enggak kan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu enggak ada yang bisa menjamah dia. Amin. Tidak ada kuasa yang bisa menjamah Tuhan Yesus. Kita lihat saudara apa yang dikatakan Musa. Apa dikatakan? Aku sendiri atau hadiratku hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya kan? Di dalam hadiratnya ada suatu ketentraman. Berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri, jika hadiratmu tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan ku diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan dengan umatmu ini dibedakan. Nah, lihat kan saudara, Tuhan membedakan umatnya. Nah, Musa juga tahu. Itulah yang dari Mesir bisa jatuh di atas bangsa lain, tetapi tidak bisa jatuh di atas umat Israel. Karena apa? Kehadiratnya yang menutup bungkus. Saudara tahu Balaam mau mengutuk umat Israel, saudara. Karena begitu takutnya dia mau melontarkan kutuk-kutuk di atas umat Israel. Dia katakan, aku gak bisa. Misal aku gak mempan. Dan bahkan bukan kutuk, umat Israel malahan diberkati. Dahsyat gak saudara? Orang yang mau marah saudara nih, lu gua berkati, akhirnya dikatakan gitu. Dia mau keluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Gua berkati deh. Gak bisa saudara. Kenapa? Tuhan yang dahsyat saudara. Kalau saudara tahu ya begitu hebatnya Tuhan. Amin saudara. Ini perjanjian lama. Makanya saya tidak mau putik nih perjanjian baru dulu. Saya mau saudara lihat. Perjanjian lama saja Allah kita dahsyat. Dengar. Apalagi di perjanjian baru. Nanti saya tunjukkan bagaimana. Kalau perjanjian lama begitu Musa mukanya bisa bersinar, bercahaya saudara. Sehingga dia harus menyelubungi mukanya saudara. Dia bilang bagaimana dengan perjanjian baru. Lebih dahsyat lagi. Nah, Tuhan memisahkan yang pertama ya kan. Hadiratnya buat kita mengenal jalannya. Hadiratnya membuat kita mengenal dia secara pribadi lebih dalam. Mendapat kasih karunia Tuhan. Mendapat ketentraman. Tuhan berjalan bersama kita. Dan Tuhan membedakan kita dari orang-orang lain. Wah dahsyat saudara. Saudara ada dua hal yang saya mau bicarakan. Pada saat Musa bersama-sama dengan Tuhan. Keluaran 34, 28 ayat 20, 35 sudah tidak usah lihat. Sudah tahu apa yang terjadi? 40 hari, 40 malam. Musa ada di atas gunung. Untuk apa? Mengambil, menerima perintah dan loh batu perintah Tuhan. Sudah tahu gak Musa? 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Kita sehari gak makan, gak minum udah lemes. Ini 40 hari 40 malam saudara gak makan, gak minum, gak tidur, saya percaya. Menantikan Tuhan di dalam hadiratnya saudara. Pas dia dengar ada suara yang gak baik, dia langsung angkat itu batu loh. Iya saudara, kuat turun gunung. Musa udah 80 tahun saudara. Bukan muda 80 tahun. Hadiratnya memberi kekuatan ilahi. Hadiratnya mengubah fisik kita. Amin saudara. Hadiratnya membuat kita kuat saudara. Saudara dikatakan sebelum Musa meninggal pada usia 120 tahun. Dikatakan matanya masih terang, nggak usah kacamata seperti saya. Tubuhnya masih vigor, istilahnya masih apa? Seperti anak muda, masih semangat kuat saudara. 120 tahun. Itu dari mana? Dari hasil setiap hari dia datang ke rumah Tuhan, dipenuhi hadirat Tuhan. Amin, haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Pas Tuhan bilang, Musa, sudah waktunya lu pulang ke rumah.
Dia bukan pulang ke rumah gini, tongkat. Ya Tuhan, udah mau mati ya? Iya udah gak apa-apa. Enggak, oh iya. Cia, matanya masih terang. Gimana sekarang? Lu tidur aja, ya tidur. Bukan sakit-sakit, saudara. Orang Kristen matinya gimana? Begitulah. Oh, saatnya pulang ya. Hamba Tuhan di Cina. Oh, sepulang. Ya, yuk. Dia udah tahu. Tuhan bilang besok lu pulang ya. Ya Tuhan, siap. Panggil anaknya, cucu. Besok papa, engkong mau ini nih ya, pulang ke rumah Tuhan ya. Ayo kita makan mie dulu. Kalau ini kan makan mie. Umur panjang makan mie. Setiap orang dikasih mie ya. Udah makan kenyang, ya kan? Doa berkati, udah ya, gue bye-bye ya, bye-bye. Langsung berangkat. Amin, saudara. Saudara percaya, Smith Wigglesworth, dia nubuatkan, dia bilang tidak ada pisau akan menyentuh tubuhku. Dia yang membangkitkan orang mati, kayak membangunkan orang tidur. Pada saat dia meninggal, saudara, tahu nggak? Pisau otopsi aja tidak menyentuh dia. Saya kadang terkagum dengan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena hadiratnya yang dahsyat. Jehovah Syama. Amin, saudara. Pertama, jika kita terus mengizinkan hidup kita rendam hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Apa yang terjadi? Awet muda, semua suka awet muda. Kedua, fisik yang kuat. Saudara bayangkan, kemuliaan di dalam perjanjian baru. Saudara akan lihat di 2 Korintus nanti 3 ayat 7 sampai 18. Saudara akan melihat kemerdekaan yang Tuhan janjikan jika Roh Allah ada di dalam kita. Siapa yang? Jika Roh Allah ada di situ, ada kemerdekaan. Karena di perjanjian baru hadirat Tuhan bukan menyelubungi, tetapi hadirat Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Saya mau saudara kita ini terinspirasi dengan hal-hal rohani. Amin, saudara. Saya mau jemaat ini terinspirasi. Waduh, hebat amat ya orang yang di dalam Tuhan. Berkatnya besar amat ya. Amin, saudara. Jadi tidak terlalu terinspirasi dengan hal-hal duniawi, tetapi terinspirasi dengan hal-hal yang rohani yang Tuhan sudah siapkan. Ini bagi kita semua, saudara. Dan tentunya dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang luar biasa. Makanya saudara, Tuhan Yesus itu penuh dengan hadirat Tuhan.